Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Idus semua? Sahabat-sahabat anak parit, semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan, kemurahan rezeki dalam menjalani kehidupan ini. Pada pertemuan kedua ini, pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, kita akan membahas tentang studi Islam. Sahabat-sahabat semua, pada pertemuan ini, pada pembahasan studi Islam, kita akan bahas apa itu sebenarnya studi Islam ya. Nah, secara etimologi, studi Islam itu dalam bahasa Arab disebut dengan dirasah Islamiyah. Nah, dalam kajian Islam Barat disebutkan sebagai Islamic Studies, sedangkan secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Nah, secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek ialah melalui Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini sebagai pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana pemikiran dan membumikan praktek penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bersifat teologis maupun bersifat humanis. Nah, Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Arti pokok Islam adalah ketundukan, keselamatan, dan kedamaian. Maka studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah kepada tiga hal. Yang pertama, Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Berserah diri artinya pengakuan yang tulus bahwa Allah satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa timbulnya pemahaman terhadap orang yang patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Yang kedua, Islam dapat dimaknai yang mengarah kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sebab ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi segala larangan dalam kehidupan dunia, termasuk kehidupan di akhirat. Nah, yang ketiga, Islam bermuara pada kedamaian manusia, harus hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain, bahkan berdampingan dengan alam raya. Dengan demikian, kedamaian harus dilakukan secara utuh dan multidimensi. Dari ketiga dimensi di atas, maka studi Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran praktis yang bernuansakan pada kedudukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dunia akhirat, dan berdamai dengan makhluk lain. Dengan demikian, studi Islam tidak hanya bermuara pada wacana pemikiran, tetapi juga pada praktis kehidupan yang berdasarkan pada perilaku baik dan benar dalam kehidupan. Nah, selanjutnya asal-usul pertumbuhan studi Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari semangat penyebaran Islam yang dilakukan secara insentif oleh para pendahulu.
dalam kerangka perpaduan antara konteks keindonesiaan dengan keislaman. Pada awalnya pendidikan Islam dalam bentuk halakoh-halakoh, kemudian dalam bentuk madrasah. Selain pesantren, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan pada tantangan semakin berkembangnya model-model pendidikan, pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup, yang historis, ketimbang kumpulan tatanan doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Studi Islam kontemporer di Barat itu berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan metode yang lebih canggih dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditundukkan pada prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tetapi diletakkan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini. Tidak heran jika pada tahun ataupun dekade tahun 80-an dan tahun 90-an terjadi perubahan besar dalam paradigma Islam. Nah, kecenderungan pertama terjadinya pergeseran dari kajian Islam yang bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Yang kedua, orientasi keilmuan yang lebih luas, kendati pun orientasi studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke Barat. Studi di Timur Tengah tetap memiliki nilai penting, terutama dalam memahami aspek doktrin yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Jika dipadukan menjadi suatu model yang pendidikan Islam kiranya dapat menjawab pertanyaan, menjawab kekurangannya masing-masing orientasi. Nah, yakni menguasai khasanah intelektual Islam yang paling dasar dan otentik, juga menguasai metodologi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Nah, tujuan dari studi Islam ialah yang pertama untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Memahami dan mengkaji Islam direfleksikan dalam konteks pemaknaan yang sebenarnya bahwa Islam adalah agama yang mengarahkan pada pemeluknya sebagai hamba yang berdimensi teologis, humanis, dan berkeselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan studi Islam diharapkan tujuan di atas dapat tercapai. Nah, yang kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam hal ini, seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku bagi umat Islam dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Dengan kerangka ini, dimensi-dimensi Islam tidak hanya sebagai dogma teologis, tetapi ada aspek empirik sosiologis. Ajaran Islam yang diklaim sebagai ajaran universal benar-benar mampu menjawab tantangan zaman. Nah, selanjutnya, aspek-aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal. Yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerabul dalam teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku
tanpa melepaskan kerangka normatif, begitu ya. Nah, elemen dasar keislaman yang harus dijadikan sebagai pegangan. Yang pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek-aspek praktik dan empirik yang memuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakannya. Nah, yang kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Nah, dengan demikian sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif. Nah, yang kedua adalah aspek sasaran ilmuwan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitik, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan ya. Selain itu juga ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran yang rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif-dogmatik yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Nah, itulah sebenarnya yang disampaikan, apa yang dimaksud dengan studi Islam ya. Jadi kita dalam mempelajari studi Islam itu kita harus mengetahui apa itu pengertian, sasaran, dan dimensi-dimensi dalam studi Islam. Sehingga kita dalam mempelajari studi Islam itu tidak salah kaprah ya. Nah, oleh karena itu kepada sahabat-sahabat Irjus Indrawan Anak Parit semua, baik yang sedang mengikuti perkuliahan studi Islam pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, kita haruslah memahami dulu apa itu studi Islam, sehingga nanti kita mempelajari sejarah Islam Asia Tenggara itu kita akan lebih mudah. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kedua ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua dalam memberikan pemahaman dan ilmu baru untuk kita semua. Saya Idus Indrawan Anak Parit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.